Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reni Yulinovia, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Batam. Saya berasal dari SDIT Darussalam 01 Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik, dan untuk tahap awalnya saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Bu Siti. Bu Siti Rahma ini adalah wali kelas 6E di SDIT Darussalam 01 dan beliau mengajar di guru kelas. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu Reni. Ya Bu. Nah, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, sekarang kita melakukan percakapan observasi ya Bu, sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelas atau mengamati Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa hari ini kita melakukan pembicaraan percakapan pra-observasi ini? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan tentunya lebih percaya diri ya Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu, seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan ke Ibu berkaitan dengan tujuan kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti di kelas. Silakan Bu, apa tujuan pembelajarannya nantinya Bu? Oke. Sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang saya buat, itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi alat gerak, kemudian mempresentasikan hasil identifikasi alat gerak tadi. Oke, baik. Berarti tujuannya ada dua ya Bu, yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan di saat kegiatan observasi nanti Bu? Pengembangan yang akan saya lakukan itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama pengembangan pengetahuan atau kognitif, kemudian pengembangan keterampilan. Oke, berarti ada dua aspek nantinya ya Bu, ada dari segi pengetahuan dan juga dari keterampilan, seperti itu ya Bu. Oke, nah untuk saya ini sekarang ini pengen mendengar Ibu mengenai nanti bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas, mungkin dari metode pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin dari media yang akan Ibu gunakan nantinya. Pembelajaran yang akan saya rancang itu di kelas nanti mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian di sana nanti saya akan mengelompokkan beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, berarti rencana pembelajaran yang Ibu terapkan nanti di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional ya Bu. Nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga metode diskusi, seperti itu ya Bu. Dan juga akan ada penugasan. Nah, medianya sendiri Ibu nanti akan menggunakan apa Bu? Medianya nanti saya akan menggunakan PowerPoint. Di situ nanti akan saya tampilkan berbagai alat gerak manusia, kemudian bagian-bagiannya. Mungkin nanti juga akan digunakan alat peraga berupa rangka-rangka. Oke, berarti untuk medianya sendiri lengkap seperti itu ya Bu. Nah, untuk waktunya sendiri kapan akan Ibu laksanakan Bu? Oke, insya Allah pertemuan di kelas 6E itu besok. Oh, berarti besok ya Bu, besok tanggal 8 Agustus. Oke, di jam keberapa Bu? Jam ke-3 dan ke-4. Oke, baik. Berarti insya Allah besok saya akan datang ke kelas 6E di jam 3 ke 4 ya Bu. Dan saya akan melakukan supervisi di kelas, melihat dan mencatat apa yang terjadi di kelas nantinya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu. Mungkin nanti bisa didampingi juga oleh pengajar praktik saya, seperti itu. Apa ya Bu ya? Oke, siap. Setelah itu nanti kita akhiri percakapan ini Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada kali ini Bu? Oke, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya persiapkan untuk di kegiatan pembelajaran nanti. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu sudah mau berbincang-bincang dalam kegiatan percakapan pra-observasi kali ini ya Bu. Sampai jumpa di kegiatan observasi besok hari. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Salam. Oke, apa kabar anak Ibu hari ini? Baik.
terlibat dalam peredaran darah. Nah sekarang alat gerak, ya. Alat gerak manusia itu apa saja? Tulang, sendi, nah, bagaimana ketika organ ini kok bisa menyebabkan ibu bisa bergerak ke sini, bisa mundur, bisa mengangkat tangan? Kok bisa? Kalau kalian bayangkan kalau gerak tubuhnya hanya tulang saja, tulang itu kaku, kira-kira bisa bergerak atau tidak? Kita pelajari. Nah, coba perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh anak ini. Sedang apa? Sedang bermain bola. Oke, kenapa kakinya bisa menekuk seperti ini? Oke, kira-kira bolanya itu bergerak atau tidak? Kenapa bolanya bergerak? Oke, karena ditendang oleh apa? Oke, betul. Nah, di sini alat gerak manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama rangka, otot, dan sendi. Ketiga anggota ini dia saling bekerja sama, ya, saling bekerja sama. Nah inilah yang menyebabkan kita atau manusia bisa bergerak karena adanya rangka atau disebut dengan tulang, adanya otot, kemudian adanya sendi. Ketiga organ ini saling bekerja sama sehingga kita bisa melakukan gerakan. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud rangka, sendi, dan otot? Siapa yang tahu? Apa itu rangka? Apa Pais? Halus, tulang. Kemudian sendi. Sendi itu di mana? Coba kalian pegang tangannya. Tangannya bisa bergerak. Oke, di sini dengan lengan bawah dan lengan atas ini bisa bergerak. Ini yang disebut dengan ya. Oke, ya. Sendi itu terdiri dari bermacam-macam sendi. Kemudian apa itu otot? Otot itu bersifat elastis. Otot itu dia menempel ke dalam tulang dan menempel di tulang. Inilah yang menyebabkan tulang bisa bergerak karena ada otot. Oke, lanjut. Bagaimana cara kerja ketika alat tubuh yang kita dapat bergerak? Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja ketika alat tubuh tadi sehingga kita bisa bergerak. Oke, lanjut. Nah, ini yang contohnya ini rangka atau tulang manusia. Ya. Oke. Oke, tulang pada tubuh membentuk rangka. Kita bisa bayangkan kalau tubuh kita nggak ada rangka, kira-kira apa yang terjadi? Bisa berdiri, iya hebat. Tidak bisa berdiri tegak. Mungkin akan ambruk karena kita nggak bertulang, nggak punya rangka. Ya, karena ada rangka, dia yang membentuk tubuh bisa tegak. Oke. Nah, tulang atau rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut sebagai alat gerak pasif? Ya, karena jika tulang ini tidak ada otot dan sendi, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa digerak-gerakkan. Kalau tulang saja tanpa otot dan sendi, dia tidak bisa bergerak. Makanya tulang atau rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Oke, yang minum, simpan dulu minumnya. Oke, perhatikan ke depan. Oke, perhatikan tulang atau rangka yang ibu tampilkan di depan. Yang berwarna coklat-coklat ini, ya, ini yang disebut dengan tulang keras. Tulang apa? Oke, kita perhatikan dulu itu apa sih? Kok di sini ada yang putih, ini yang putih, ini tulang juga. Disebut tulang apa nih? Ya, disebut dengan tulang keras. Ya, bagian mana saja tulang keras, bagian mana saja tulang rawan. Nanti kita akan belajar. Ya. Oke, nah
dua tulang. Banyak kali tulangnya. Yang pertama, yang 21 tulang itu punya sendi mati. Sendi mati itu apa? Sendi yang tidak bisa menggerakkan tulang. Ya, ada tulang ubun-ubun, ada tulang tengkorak. Kita bisa bayangkan kalau tengkorak kita bisa gerak. Bisa bayangkan dari gimana? Oh, mungkin otaknya kemana-mana, ya kan? Nah, tapi di tengkorak ini ada satu tulang yang bisa bergerak, yaitu tulang rahang. Jadi kita bisa mengunyah, bisa makan. Oke? Yang kedua, bagian yang kedua adalah tulang anggota badan. Ya, tulang anggota badan ini apa saja? Dia ada tulang rusuk. Nah, ini tulang rusuk-rusuknya. Yang ini tulang dada. Ya. Kemudian ada tulang pergelangan pikul. Kemudian yang ketiga, alat gerak. Alat gerak itu dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak atas apa saja? Lengan, yang bawah kaki. Oke, sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Gak ada? Oke, lanjut. Ini rangka kepala. Ada tulang daging, tulang kaki, tulang hidung. Ya. Nah ini yang nggak bisa bergerak atau disebut dengan ekstra mati. Kalau yang ini dia bisa bergerak. Ini yang disebut dengan tulang rahang. Oke. Nah, ini bagian-bagian dari tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, rangka anggota gerak. Tadi anggota gerak itu ada berapa? Ada dua, yaitu atas dan bawah. Oke. Nah ini tulang jari, pergelangan tangan, tulang penggupil, hasta. Oke. Ini coba ini yang sering keluar ini. Tulang penggupil dan tulang hasta ini banyak yang terbuka. Ibu kasih tandanya. Kalau tulang penggupil dia sejajar dengan jempol. Coba pegang. Nah, yang di sini tulang penggupil sejajar dengan jempol itu disebut penggupil. Yang sejajar dengan kelingking hasta. Ini alat gerak bagian bawah, yaitu tulang belakang, tulang punggung, tulang kering, tulang betis. Oke, lanjut. Nah ini tulang badan. Di badan inilah anggota-anggota tubuh kita yang di dalam itu jantung, paru-paru, ini mungkin udah sampai. Ya, perhatikan bagiannya, bagian-bagiannya. Oke, kemudian ini tulang belakang, ya ada tulang ekor, kemudian tulang pinggul, tulang hidung. Ini coba perhatikan. Di dalam rangka ini ada apa nih? Apa ya? Ya, ternyata rangka itu salah satu fungsinya melindungi anggota tubuh. Nah ini yang ada di tubuh kalian. Ya. Oke, fungsi rangka apa saja? Yang pertama. Oke, yang kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut. Bentuk jenis tulang. Nah, bentuk tulang yang pertama tulang pipa. Faiz, Ana, perhatikan. Tulang pipa berbentuk silinder dan berongga di tengahnya, seperti pipa. Tahu pipa? Tahu. Lanjut. Contohnya tulang pipa, tulang paha, tulang kering, tulang betis. Ini contohnya ya. Oke. Kemudian tulang pipis, dia berbentuk pipih. Contohnya tulang belikat. Nah, ya, tulang pendek, jari-jari, jari-jari, tulang pendek. Oke. Kemudian tulang tidak beraturan. Nah, ini yang
Jelas semua? Oke, kalau jelas coba perhatikan gambar berikut. Coba gambar berikut, perhatikan. Bagian A. Siapa yang mau maju? Ya, bagian A. Siapa yang mau maju? Ayo Bunda, ayo, damar. Yang terakhir A. Oke, betul? Oke, give applause for Damar. Yang B, yang ini. Yang ini nih. Nah, di sini tengah nih, apa nih? Oke, anak boleh maju anak.
kalian boleh diskusi dulu dengan temannya. Sambil didiskusikan boleh.
Oke, api kodok. Oh, kita nggak nampak sih. Cuma ini bisa. Kayaknya ingatnya udah. Oh ya. Ya sekarang simpan bukunya. Sekarang kita lakukan refleksi pembelajaran. Ya, nanti anggap semuanya udah selesai. Nanti yang belum, kayak semuanya perhatian untuk depan. Oke, hari ini, ayo. Oke, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang gerak manusia. Coba kita refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang berani yang pertama? Siapa yang berani? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mana? Pasti. Jenis-jenis tulang. Apa lagi? Jenis persendian. Bagian-bagian tulang. Oke, bagus. Oke. Lalu, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari alat gerak ini? Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari alat gerak? Nah, jadi lebih mengetahui, kalian mengetahui fungsi rangka kan? Ternyata di dalam rangka kita ini ada organ-organ tubuh yang dilindungi oleh rangka. Are you happy today? Oke, alhamdulillah kalau sekarang berarti kalau kita sedang pembelajarannya bisa diterima dengan baik. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengulang pembelajaran di rumah. Baca-baca lagi supaya pengetahuannya lebih bertambah. Oke? Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 11.15 yang pulang. Di sini apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Rani, alhamdulillah sehat Bu Rani. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Setelah tadi kita melakukan observasi di kelas. Mohon izinnya ya Bu. Baik Bu, jadi di sini kita mulai saja ya Bu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran observasi yang kita lakukan tadi di kelas. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kembali kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas tadi. Nah, pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi di kelas tadi? Oke, alhamdulillah Bu Ren, saya merasa lega karena tadi selama pembelajaran berjalan dengan lancar dan tertib. Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas tadi. Baik Bu, untuk tahapan pembelajaran saya melakukan dengan dua tahapan, yaitu meliputi dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek
dalam membawakan presentasi tentang macam-macam bola. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi, apakah sudah berhasil, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Oke, alhamdulillah di tempat saya tadi sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan. Baik, jadi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik ya Bu, masih sesuai dengan rencana. Namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa yang menyebabkan masih adanya kekurangan yang memenuhi program pelajaran tadi Bu? Kekurangan yang saya rasakan mungkin ini dirasakan oleh beberapa guru yang dalam pembelajaran. Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau dilihat dari presentasinya mungkin tidak terlalu banyak, tapi masih ada 1-2 orang siswa yang masih kemudahan dalam mengerjakan tugas. Oke, baik. Jadi kurang aktif ya Bu, seperti mengandalkan teman seperti itu ya Bu. Nah, menurut Ibu apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Mungkin karena bosan ya trennya, terus ada mungkin sesuatu yang membuat dia tidak tertarik. Mungkin saya lebih mengupgrade lagi untuk alat peraga, jadi bisa mengakomodir untuk kebutuhan siswa saya. Oke, nah tentunya bagus ya Bu, keren sekali rencana itu ke depannya. Nah baik Bu, nah jadi untuk melakukan proses pembelajaran ke depannya Ibu tuh lebih mengutamakan kenyamanan siswa ya Bu, dan juga sesuai dengan kebutuhan dan daya belajar siswa seperti itu. Nah mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diplanningkan, nah itu bisa terrealisasi dengan baik ya Bu, dan memberikan proses pembelajaran yang baik juga untuk ke depannya. Nah kemudian untuk melakukan perubahan-perubahan yang sudah Ibu rencanakan itu kapan kira-kira akan dilaksanakan? Mungkin untuk pembelajaran berikutnya ya Mbak Dania, insya Allah mungkin pertemuan berikutnya saya akan lebih memperbaiki lagi untuk persiapan untuk alat peraga. Oke, baik, ada kesempatan berikutnya ya. Terima kasih ya Bu Siti atas waktu Ibu yang sudah diberikan kepada saya. Nah, jadi saya juga memiliki cerita yang selanjutnya bagaimana tentang perkembangan yang akan dilakukan di pembelajaran berikutnya.